Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 30 September 2021. Saudara-saudari warga GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini didasarkan pada kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Judul renungan kita adalah Benih Sukacita. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin memulai renungan kita dengan sebuah cerita. Ada seorang perempuan bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya itu, ia masuk ke dalam sebuah toko di tengah pasar. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika menemukan Tuhan sedang berjualan di toko itu. Lalu ia berkata, "Tuhan, apa yang sedang kau jual di toko ini?" Sambil tersenyum, Tuhan menjawab, "Semua yang menjadi keinginan hatimu." Hampir saja ia tidak percaya pada apa yang baru didengarnya. Semua yang menjadi keinginan hatimu. Perempuan ini kemudian memutuskan untuk meminta hal-hal yang paling baik dan paling diinginkan manusia di muka bumi. "Tuhan, sudilah kiranya Engkau memberikan kepadaku kelimpahan harta, seorang suami yang selalu mencintaiku, kebahagiaan, dan bebas dari sakit penyakit," ujarnya. Sejenak suasana hening. Lalu perempuan ini menambahkan, "Tuhan, sebaiknya bukan hanya untuk hamba ini, tetapi untuk semua manusia di bumi ini juga." Lagi-lagi Tuhan tersenyum, lalu berkata, Anakku, tampaknya engkau keliru menafsirkan apa yang kukatakan. Di toko ini, kami tidak menjual buah, kami hanya menyediakan benihnya saja." Perempuan sederhana ini pun terdiam lalu bangun dari tidurnya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah cerita sederhana, sebuah ilustrasi yang ditulis oleh Anthony de Mello. Melalui cerita ini, de Mello seolah hendak mengingatkan kita kembali bahwa benih sukacita dan rupa-rupa kebaikan di dalam hidup kita sudah Tuhan taruh dalam hati setiap orang yang mengasihinya. Sayangnya, tidak semua orang mampu melihat dan merawat benih itu sehingga bisa berkembang. Mengapa? Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan benih sukacita dan kebaikan itu tidak tumbuh. Yang pertama, ketika orang hidup dengan pengalaman pahit di masa lalu. Banyak orang memiliki trauma di masa lalu dan tanpa sadar dalam tanda petik menggendong masa lalu itu kemanapun ia pergi. Yang kedua, ketika orang memiliki banyak kekhawatiran tentang masa depan. Pikiran orang sering dikendalikan oleh asumsi bahwa kebahagiaannya datang dari luar dirinya. Lalu orang mulai khawatir jika hal-hal itu tidak didapatkannya. Ia mulai tidak bahagia. Hal yang ketiga adalah ketika orang sukar keluar dari emosi negatif seperti perasaan marah, benci, sakit hati, dan keputusasaan. Perasaan ini dapat mengendalikan hidup sehingga sulit untuk melihat berkat. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Rasul Paulus telah menekankan, di dalam Tuhan ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita. Kekuatan yang membuat kita dapat bersukacita. Selamat menyambut hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.